Shalom, nama saya Aurelia dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya pelajari di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebenarnya ada 5 materi dan di dalam PowerPoint ada saya tulis 4. Yang pertama ada hakikat perkembangan, karakteristik dan perbedaan individu, pertumbuhan dan perkembangan individu, kebutuhan remaja, dan satu materi lagi itu yang belum saya buat untuk tugas kelompok terakhir. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang 2 materi, yaitu hakikat perkembangan dan karakteristik perbedaan individu. Yang pertama ada hakikat perkembangan. Secara etimologis, perkembangan berasal dari kata kembang yang artinya maju menjadi lebih baik. Yang kedua, kalau secara termitologis, perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Jika pengertian peserta didik secara luas, peserta didik adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan kalau diartikan dalam artian sempit, setiap peserta didik adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Di sini, perkembangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Di slide selanjutnya, saya menjelaskan tentang apa itu sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang pertama, sistematis adalah perubahan dalam perkembangan dalam saling ketergantungan dan mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan progresif adalah perubahan yang bersifat maju, meluas, mendalam, meningkat, baik fisik maupun psikis. Yang terakhir, berkesinambungan adalah perubahan yang terjadi pada setiap individu yang terjadi secara berurutan. Lanjut ke ciri-ciri perkembangan setiap individu. Jadi di setiap keempat ciri-ciri ini ada 2 aspek fisik dan aspek psikis. Aspek-aspeknya akan saya bacakan nanti. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Kalau di aspek fisik, perubahan tinggi dan berat badan serta organ lainnya. Kalau di aspek psikis, bertambahnya pemberdaraan kata dan semakin matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan mengajukan imajinasi kreatif. Yang kedua ada terjadinya perubahan proporsi. Di dalam aspek fisik, yaitu proporsi tubuh anak akan berubah sesuai dengan fase perkembangannya, sedangkan kalau aspek psikis, perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas, dan perubahan perhatian yang dulunya hanya berpusat pada diri sendiri, akan beralih sedikit demi sedikit pada orang lain. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Di dalam aspek fisik, yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak yang terdapat pada dada, rambut, dan gigi susu. Aspek psikisnya, lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik anak-anak, dan perilaku impulsif. Atau bisa juga disebut sebagai perilaku yang melakukan sesuatu tanpa berpikir dengan matang. Yang terakhir ada munculnya tanda-tanda baru. Di dalam aspek fisiknya ada tumbuh dan pergantian gigi matang, organ-organ seksual pada usia remaja baik primer maupun sekunder. Dan aspek psikisnya, berkembangnya rasa ingin tahu terutama pada bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, agama, alam, nilai, dan moral. Lalu lanjut ke prinsip perkembangan. Sebenarnya dalam prinsip perkembangan ini ada 6, tapi yang saya tulis di PowerPoint, saya hanya memunculkan 5 poin. Yang pertama ada perkembangan merupakan proses yang tidak berhenti. Baik fisik maupun psikis akan terus berkembang dari saat konsepsi hingga masa tua. Yang kedua ada semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu maupun fisik dan psikis satu sama lainnya saling mempengaruhi satu sama lain. Yang selanjutnya ada perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan perkembangan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya.
Yang keempat, ada perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan pada fisik dan psikis mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda. Ada yang memakai tempo cepat atau ada yang temponya lambat. Yang kelima, ada setiap fase perkembangan memiliki ciri khas. Dan yang terakhir, ada setiap individu akan mengalami tahap fase perkembangan. Di dalam poin terakhir ini, berarti bahwa setiap individu akan mengalami masa atau fase perkembangan dari konsepsi, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Lanjut ke materi kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan individu. Di sini saya tidak akan membahas banyak, tetapi saya hanya akan menyebutkan persamaan perbedaan yang ada di dalam pertumbuhan dan perkembangan ini. Pertama, pertumbuhan itu adalah perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi fisik yang menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru dari organisme atau individu. Yang kedua, bedanya perkembangan adalah perubahan yang dialami oleh individu menuju tingkat kedewasaannya. Fase perkembangannya itu ada dari masa bayi, masa anak kecil, masa anak sekolah, dan masa pubertas. Yang terakhir itu masa seseorang sudah menjadi remaja yang matang. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada suatu kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih.